Keberadaan Pemalang dapat dihubungkan dengan catatan Rijeklof van Guns dan data di dalam buku Fruin Mes yang menyatakan bahwa pada tahun 1575 Pemalang merupakan salah satu dari 14 daerah merdeka di Pulau Jawa dengan pimpinan seorang pangeran atau raja. Selanjutnya, Senopati dan Panembahan Sedokrapiak dari Mataram menaklukkan daerah-daerah tersebut, termasuk di dalamnya Pemalang. Sejak saat itu Pemalang menjadi daerah vasal Mataram yang diperintah oleh pangeran atau raja vasal. Pemalang dan Kendal pada masa sebelum abad XVI merupakan daerah penting, diperlihatkan dengan adanya jalan besar penghubung daerah pantai utara dengan daerah pedalaman Jawa Tengah, Mataram, yang melintasi Pemalang dan Wiradesa. Populasi penduduk sebagai pemukiman di pedesaan berkembang pesat pada abad XVI, yaitu pada masa meningkatnya perkembangan Islam di Jawa di bawah kerajaan Demak, Cirebon dan kemudian Mataram. Pada masa itu, tahun 1575, Pemalang telah berhasil membentuk pemerintahan tradisional dengan tokoh pimpinan Pangeran Benawa yang berasal dari Pajang. Pangeran Benawa hanya dapat memerintah selama 1 tahun, karena meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Penggarit, sekarang Taman Makam Pahlawan Penggarit. Pemalang menjadi kesatuan wilayah administratif pada tahun 1622, saat pemerintahan Mangoneng, Pangonen atau Mangunoneng dengan pusat pemerintahan di sekitar Dukuh Oneng, Desa Bojong Bata. Menurut beberapa sumber Mangoneng merupakan tokoh pimpinan daerah yang ikut mendukung kebijakan Sultan Agung. Seorang tokoh yang sangat anti-Foch. Dengan demikian Mangoneng dapat dipandang sebagai seorang pemimpin, prajurit, pejuang dan pahlawan bangsa dalam melawan penjajahan Belanda pada abad XVI, yaitu perjuangan melawan Belanda di bawah Panji Sultan Agung dari Mataram. Pada sekitar tahun 1652, Sunan Amangkurat I mengangkat I Ngabehi Subajaya menjadi Bupati Pemalang setelah Amangkurat I memantapkan tahta pemerintahan di Mataram setelah pemberontakan Trunajaya dapat dipadamkan dengan bantuan Foch pada tahun 1678. Menurut catatan Belanda pada tahun 1820 Pemalang kemudian diperintah oleh Bupati yang bernama Mas Tumenggung Suralaya. Pada masa ini Pemalang telah berhubungan erat dengan tokoh Kanjeng Swargi atau Kanjeng Pontang, seorang bupati yang terlibat dalam perang di Ponegoro. Kanjeng Swargi ini juga dikenal sebagai Gusti Sepuh, dan ketika perang berlangsung dia berhasil melarikan diri dari kejaran Belanda ke daerah Sigeseng atau Kendal Doyong. Makam dari Gusti Sepuh ini dapat diidentifikasikan sebagai makam Kanjeng Swargi atau Reksodiningrat. Dalam masa pemerintahan antara tahun 1823-1825 yaitu pada masa Bupati Reksadiningrat. Sementara itu pada bagian lain dari buku PJF Lo yang berjudul The Java Orlok Van 1825-1830 dilaporkan bahwa Residen Van den Ploet mengorganisasi beberapa barisan yang baik dari Tegal, Pemalang dan Brebes untuk mempertahankan diri dari pasukan di Ponegoro pada bulan September 1825 sampai akhir Januari 1826. Keterlibatan Pemalang dalam membantu Belanda ini dapat dikaitkan dengan adanya keterangan Belanda yang menyatakan Adipati Reksodiningrat hanya dicatat secara resmi sebagai Bupati Pemalang sampai tahun 1825. Dan besar kemungkinan peristiwa pengerahan orang Pemalang itu terjadi setelah Adipati Reksodiningrat bergabung dengan pasukan di Ponegoro yang berakibat Belanda menghentikan Bupati Reksodiningrat. Dalam laporan yang terbit pada awal abad XX disebutkan bahwa Pemalang merupakan kabupaten dari Karisidenan Pekalongan. Pusat Kabupaten Pemalang yang pertama terdapat di Desa Oneng dengan sisa peninggalan berupa Dukuh Oneng, Desa Bojong Bata. Pusat Kabupaten Pemalang yang kedua berada di Ketandan dengan sisa bangunan di sekitar Klinik Ketandan, Dinas Kesehatan. Sedangkan, pusat kabupaten yang ketiga adalah kantor kabupaten yang sekarang ini berada dekat dengan alun-alun kota Pemalang.
Kabupaten Pemalang merupakan sisa dari bangunan yang didirikan oleh kolonial Belanda dan telah mengalami rehab menjadi bentuk joglo. Namun berdasarkan diskusi para pakar yang dibentuk oleh tim Kabupaten Pemalang, hari jadi Pemalang adalah tanggal 24 Januari 1575. Ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1996 tentang hari jadi Kabupaten Pemalang. Asal mula nama Pemalang, mengenai dari mana nama Pemalang berasal, terdapat bermacam-macam legenda sebagai berikut. 1. Nama Pemalang diambil dari kepribadian watak rakyat Pemalang yang bersemboyan, Benteng Warenging Payudan Tan Sinayudan, Banteng Warenging Sinonderan, yang artinya, rakyat Pemalang jika sudah dilukai atau dijajah berani berjuang rawe-rawe rantas malang-malang putung, berani berkorban habis-habisan demi nusa dan bangsa. Arti Banteng Wareng rakyat kecil Payudaan, perang Tan Sinayudan, perang tidak dapat dicegah rawe-rawe rantas malang-malang putung. Banteng Wareng Sinonderan, dalam melawan musuh sambil menari-nari. Sinonderan biarpun sampai kalung usus takkan pantang menyerah. 2. Nama Pemalang diambil dari nama Sungai Memalang yang membentang dari sebelah utara desa Kabunan membujur ke pelabuhan Pelawangan. Sungai tersebut sering digunakan untuk sarana angkutan, membawa barang-barang dari pusat Pemalang ke berbagai wilayah seperti Kabunan, Taman, Beji, Pedurungan. Pada abad ke-10 di masa Majapahit berkuasa, saat itu penguasa Pemalang adalah Ki Gede Sambung Yudat III. Karena erosi akibat arus sungai yang membawa lumpur dari gunung ke laut diperkirakan per tahun terkikis 5-6 meter, maka Sungai Malang berpindah ke utara dari Comal ke Asmdoyong. Sungai itu melintang Malang, tidak dari selatan gunung ke utara tetapi dari timur ke barat, sehingga membingungkan orang yang mau berbuat jahat. Contohnya ketika Patih Talabudin dari Kesultanan Banten membawa keris Kiai Tapak, ia mendadak menjadi bingung, keder, sehingga mondar-mandir saja di Pemalang. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng untuk mengikuti asal-usul kota selanjutnya.